Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zahra dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2501070235. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil kajian akademik dengan tema mengapa peradaban Islam mengalami stagnasi, padahal dulu pernah maju. Topik ini saya angkat berdasarkan karya ilmiah Syamruddin Nasution yang berjudul Penyebab Kemunduran Peradaban Islam pada Abad Klasik, yang mana ditetapkan dalam jurnal Anida Pol 41 nomor 1 tahun 2017. Kajian ini sangat penting karena memahami sebab-sebab kemunduran di masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga untuk kebangkitan peradaban Islam pada masa kini. Yang kedua, itu ada latar belakang dan kejayaan awal Islam. Sejarah mencatat bahwa pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Kota Baghdad dengan Bayat Al-Hikmah menjadi pusat penerjemah dan riset ilmiah terbesar di Indonesia. Di Cordoba atau Spanyol, berdiri ratusan perpustakaan dan lembaga pendidikan yang bahkan jauh melampaui Eropa pada masa itu. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyid menjadi pelupur dalam ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, peradaban Islam mulai kehilangan kekuatan politik, intelektual, dan moral. Nasution menelusuri penyebabnya dengan meninjau 3 kerajaan besar, Abbasiyah di Baghdad, Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga itu ada faktor penyebabnya kemunduran Daulah Abbasiyah. Abbasiyah awalnya dikenal sebagai simbol kejayaan Islam dan pemerintahan. Namun, setelah Khalifah Al-Muqtasim, kekuatan mulai menah. Dalam jurnalnya, Syamruddin Nasution menjelaskan beberapa faktor penting. Yang pertama, kepemimpinan yang lemah dan nepotisme dalam penunjukan khalifah. Yang kedua, konflik politik internal antara khalifah, wazir, militer, terutama dominasi pasukan Turki dan Buwayhi. Yang ketiga, pertentangan sektarian antara Sunni dan Syiah yang memecah belah umat. Dan yang keempat, serangan eksternal yaitu invasi Mongol tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kejayaan Abbasiyah. Secara kritis, kemunduran ini tidak hanya karena serangan luar, akar persoalannya adalah kritis institusi dan moral kepemimpinan di mana kekuasaan tidak lagi dijalankan. Jika menggunakan teori Ibnu Khaldun, kondisi ini mencerminkan hilangnya asabiyah atau solidaritas sosial, tanda awal kehancuran sebuah peradaban. Yang kedua, Daulah Umayyah di Spanyol atau Cordoba. Di Andalusia, peradaban Islam mencapai puncak keemasan pada masa Khalifah Hakam II dengan kemajuan sains, seni, dan pendidikan. Namun setelah ia wafat, kekuasaan melemah akibat perebutan kekuasaan antara kelompok Arab, Berber, dan kelompok Andalusia. Konflik ini melahirkan banyak kerajaan kecil yang disebut Muluk Al-Tawaif. Akibatnya, kekuatan politik Islam terpecahkan dan mudah dikhalak oleh serangan Kristen dalam proses Reconquista hingga akhirnya Granda jatuh pada tahun 1492 Masehi. Nasution menilai bahwa perpecahan internal menjadi penyebab utama. Dari sudut pandang teoritis, ini mendukung pandangan Arnold Toynbee bahwa peradaban runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena kegagalan merespon tantangan internal secara kreatif. Peradaban Islam di Andalusia gagal mempertahankan semangat persatuan dan inovasi yang dulu menjadi kuncinya. Yang ketiga, Daulah Fatimiyah. Fatimiyah dikenal sebagai pusat intelektual dan spiritual yang Syiah, dengan Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tertua di dunia. Namun, setelah Mas Hakim di Amrillah, kekuasaan jadi lemah dan cenderung hedonistik. Penulis menyebutkan ada beberapa faktor penyebabnya kemunduran. Yang pertama, konflik mazhab antara penguasa Syiah Islamiyah dan mayoritas rakyat Sunni. Yang kedua, korupsi dan dekadensi moral di kalangan elit. Yang ketiga, serta lemahnya kepemimpinan politik dan militer. Analisis kritis menunjukkan bahwa kemunduran ini disebabkan oleh hilangnya legitimasi moral,
dan pergeseran orientasi pemerintahan dari keadilan dan ilmu menjadi kekuasaan dan kemewahan. Nah, ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa ketika kemewahan menggantikan semangat perjuangan, peradaban memasuki fase kehancuran. Sintesis dan refleksi dari 3 studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kemunduran peradaban Islam bukan disebabkan satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari krisis kepemimpinan dan moral politik, disintegrasi sosial dan sektarianisme, kemunduran tradisi keilmuan dan hilangnya semangat ijtihad, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Menariknya, Nasution juga menekankan bahwa kebangkitan Islam masa depan tidak bisa dicapai hanya dengan yang terakhir itu penutup. Berdasarkan kajian Syamsuddin Nasution dan analisis para pemilik peradaban, kita dapat menyimpulkan bahwa stagnasi Islam adalah hasil dari kritis internal. Umat Islam adalah hasil dari kritis internal. Umat sendiri bukan semata akibat kekuatan luar. Oleh karena itu, jika dunia Islam ingin bangkit kembali, maka kuncinya adalah menghidupkan kembali nilai-nilai ilmu, keadilan, dan persatuan. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang mempelajari dari sejarah dan membangun peradaban yang lebih beradab kembali. Maka kuncinya adalah menghidupkan kembali nilai-nilai ilmu, keadilan, dan persatuan. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang mampu belajar dan sejarah dan membangun peradaban yang lebih beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.